kedatangan ke PN Jaksel ini karena mendukung Niki kah? Gimana nih? Mengawal proses persidangan Niki. Ya, jangan sampai ada sesuatu yang keluar dari norma ya. Kenapa tuh? Jangan sampai keluar norma. Ada apa emang? Karena gini, sidang ini adalah sidang pembuktian. Ya, ini adalah hal yang fundamental dalam proses hukum pidana. Karena apa? Ada asas hukum yang disebut dengan unus testis, nullus testis. Satu saksi bukan saksi. Maka di sini para pihak dalam konteks ini adalah Niki menghadirkan beberapa saksi. Begitupun dengan JPU menghadirkan beberapa saksi. Apakah saksi yang dihadirkan hari ini adalah kompeten? Karena saksi itu harus yang mengetahui, yang merasakan, dan yang melihat. Itu yang substansinya. Jadi hari ini kita lihat nanti keterangan-keterangan para saksi, apakah betul keterangan-keterangan tersebut ya membuat persoalan ini lebih menjadi terang benderang, ya. Pasal yang disangkakan terhadap Niki apakah terbukti atau tidak bisa nanti kita lihat dalam proses persidangannya. Bisa dibilang inilah ibaratnya hari bentuk mencari kebenaran yang sesungguhnya adalah kebenaran material dalam teori hukum pidana. Di sini hari ini. Tapi Bang tadi melihat Abang kan juga baru datang lihat ada rasa kericuhan rusuh sedikit juga. Abang melihatnya seperti apa sih sebagai praktisi hukum selama ini di persidangan melihat? Iya, karena gini, selama ini kan RG tidak pernah hadir, ya. Dan hari ini adalah dia hadir dalam persidangan. Kenapa? Kalau dia tidak hadir hari ini, maka saya 99% Nikita Mirzani bebas. Tapi karena dia hari ini datang, dia tidak mau Nikita Mirzani bebas. Nah, kita lihat nanti persidangan selanjutnya nih, kita lihat. Bang, tapi kan nggak, beberapa bilang mustahil 1% Niki bebas karena sudah ada di kursi panas, duduk di kursi panas. Nggak bisa. Apa yang nggak bisa? Tetap ini, kita harus menganut, kita ini kan menganut asas yang disebut asas praduga tak bersalah. Kita harus yakin, ya. Hari ini kita lihat proses persidangannya, pemeriksaan para saksi, baik dari saksi terdakwa maupun dari saksi JPU kita lihat, dan kita harus tetap berpegang teguh sama peraturan Mahkamah Agung, ya. Peraturan Mahkamah Agung tetap nih kita hormati proses persidangan, kita lihat, ya kan, hukum acaranya lagi berproses saat ini. Jadi kalau belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum, tetap kita tidak boleh mengatakan Nikita Mirzani ini bersalah. Oke? Jelas tuh di dalam peraturan Mahkamah Agung, jelas tuh peraturan Mahkamah Agung nomor 1 di pasal 8, ya. Undang-undang kehakiman jelas mengatakan setiap orang yang disangkakan atau dia dalam keadaan statusnya sebagai terdakwa wajib dikatakan tidak bersalah jika belum ada vonis atau putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi kita lihat dulu, nggak boleh kita mengatakan 100%, nggak. Kita nggak boleh mendahului, karena semua itu adalah nanti hakim yang memutuskan. Kita lihat dalam proses persidangan demi persidangan. Mungkin hari ini sangat menentukan, minggu besok sangat menentukan, gitu. Belum nanti pembelaannya nanti dari pengacaranya Nikita Mirzani seperti apa, gitu. Terus tuntutannya dari jaksa penuntut umum seperti apa. Bang, sedikit. Tapi menurut Abang Niki tidak ada pemerasan? Kalau saya melihat, saya dari awal, menurut saya, yang dilakukan oleh Reza Gledis dengan Nikita Mirzani itu bukan bentuk pemerasan. Itu adalah bentuk kesepakatan yang dibuat oleh mereka berdua. Hanya karena pada saat setelah disepakati, terjadilah perpindahan uang, dan terjadilah mandat yang dipegang oleh seorang Nikita Mirzani. Hanya pada saat ketika menjalankan mandat itu, Nikita Mirzani melihat bahwa produknya ada sesuatu yang diperbaiki. Jadi diperbaiki dulu, baru dia akan menjalankan mandat. Nah, itu yang kita lihat, ya, gitu loh. Jadi bentuk pemerasannya tidak ada kalau udah ada kesepakatan. Kenapa? Karena di dalam pasal 1320 Hukum Perdata, syarat sahnya perjanjian yang pertama adalah adanya para pihak. Siapa? Reza Gledis dan Nikita Mirzani. Yang kedua adalah cakap secara hukum, mereka bukan anak kecil. Itu syarat subjektif. Kemudian ada syarat objektif, apa? Ada produk yang dibicarakan dalam kesepakatan oleh mereka itu, apa? Skincare. Yang keempat adalah klausulnya harus halal. Nah, ketika klausulnya tidak halal, misalkan produknya ini sangat membahayakan masyarakat luas, maka itulah yang dipegang oleh Nikita Mirzani. Kenapa akhirnya dia memutuskan belum mau
mensupport produknya RG karena harus ada koreksi gitu loh. Itu kalau pandangan saya. Siap. Jadi pemerasannya kalau menurut saya yang disebut pemerasan itu adalah dipaksa. Bagaimana dia untuk menyerahkan uang. Kalau ini kan enggak. RG yang mencari, yang meminta tolong NM melalui mail. Tapi kalau TPPU-nya? TPPU apalagi bicara TPPU? Kalau itunya aja pokok utama dalam pidananya saja tidak ada, ya pidana pokoknya. Bagaimana kita mau bicara TPPU? Gitu? Apa yang di TPPU kan? Kalau ini kan dia mengetahui, dia menyerahkan uangnya, ya dia yang menyerahkan gitu loh. Artinya bukan dipaksa. Kalau nggak saya, kalau you nggak ngasih uang, saya bunuh kau. Kan enggak. Oke? Oke, mantap. Siap. Terima